Setelah Sinovac dan AstraZeneca, belum lama ini masuk lagi nih satu jenis vaksin COVID-19 baru ke Indonesia, yaitu vaksin Moderna. Vaksin ini ramai dibicarakan karena selain katanya memiliki tingkat efektivitas yang cukup tinggi, vaksin ini awalnya hanya diberikan pada nakes di Indonesia yang berjuang di garda depan sebagai booster dosis vaksin COVID-19 yang ketiga. Sekarang sih sudah mulai diberikan ke masyarakat umum ya. Nah, kalau kamu pengen tahu lebih banyak seputar vaksin Moderna ini, apalagi kalau memang dalam waktu singkat kamu bakal menerima vaksin ini, mending tonton videonya sampai habis ya. Halo, saya Dr. Gia dari Halo Dokter. Selain menerapkan protokol kesehatan untuk memutus rantai penularan virus corona, kamu juga dianjurkan buat menerima vaksin COVID-19 dalam dosis penuh. Soalnya dengan menerima vaksin, tubuhmu bisa membentuk antibodi yang berfungsi melawan virus corona. Jadi kamu gak gampang deh terkena kondisi serius akibat serangan virus ini. Sekalipun kamu terinfeksi, kalau sudah divaksin, gejala yang muncul umumnya cenderung ringan kok. Bahkan ada juga yang gak bergejala sama sekali. Jadi diharapkan kamu gak perlu sampai dirawat di rumah sakit, apalagi mengalami dampak yang fatal karena COVID-19. Nah, saat ini vaksin COVID-19 yang tersedia di Indonesia sudah ada beberapa jenis loh. Salah satu yang paling baru datangnya dan lagi sering banget diperbincangkan adalah vaksin Moderna yang sudah mulai didistribusikan untuk masyarakat umum. Banyak juga nih yang nanya di aplikasi Halo Dokter, Dok, Moderna sama Sinovac dan AstraZeneca lebih efektif yang mana sih? Terus, apa aja efek sampingnya? Di video kali ini saya akan coba menjelaskan semua hal yang perlu kamu tahu tentang vaksin Moderna. Tapi sebelum itu ada info menarik dulu nih yang saya mau kasih tahu ke kamu. Kalau kamu masih mau tahu lebih dalam tentang vaksin COVID-19 atau hal kesehatan lainnya, kamu bisa nanya langsung loh ke dokter lewat layanan telemedicine chat bersama dokter di aplikasi Halo Dokter. Lebih dari sekedar praktis, di aplikasi Halo Dokter pilihan dokternya juga banyak. Mulai dari dokter umum, dokter spesialis, sampai psikolog dan dokter gigi pun ada. Respon dokternya juga cepat loh. Pertanyaanmu akan dijawab secara cepat, tepat, dan akurat cuma dalam waktu kurang dari 5 menit. Terus kalau ternyata dari sesi konsultasi kamu butuh pemeriksaan lebih lanjut, dokternya juga bisa bantu arahin kamu untuk buat janji konsultasi ke dokter atau rumah sakit terdekat dari rumahmu langsung lewat aplikasi Halo Dokter. Mudah banget kan? Makanya yuk download aplikasi Halo Dokter di Google Play maupun App Store sekarang juga. Oke, kita mulai pembahasannya ya. Jadi, vaksin Moderna atau mRNA 1273 mulai dikembangkan sejak Januari 2020 oleh Moderna and Vaccine Research Center at the National Institute of Allergy and Infectious Disease atau NIAID di Amerika. Vaksin ini merupakan jenis vaksin mRNA atau messenger RNA. Apa ya vaksin mRNA itu? Well, vaksin mRNA adalah vaksin yang nggak menggunakan virus yang dilemahkan atau dibuat inaktif, melainkan menggunakan komponen materi genetik virus corona tersebut, yaitu mRNA, yang bisa membuat tubuh memproduksi sejenis protein yang disebut spike protein, yang mirip dengan protein pembungkus virus corona. Spike protein ini nantinya akan memicu sistem imun tubuhmu untuk menghasilkan antibodi. Nah, antibodi inilah yang kemudian akan melindungimu dari paparan virus corona. Jadi, kalau sewaktu-waktu virus corona masuk ke dalam tubuhmu, antibodi yang ada udah bisa mengenali spike protein yang ada pada virus corona. Sehingga antibodi dapat segera menyerangnya sebelum bereplikasi dan menyebabkan infeksi. Sampai sini sudah paham belum? Kalau sudah, kita lanjut lagi ya. Di awal ketersediaannya, vaksin Moderna memang hanya diberikan kepada para nakes sebagai booster atau dosis ketiga vaksin COVID-19. Soalnya stok vaksin ini yang pada waktu itu masih terbatas banget. Tapi sekarang pemerintah juga sudah mulai memberikan vaksin ini kepada masyarakat umum kok. Sama seperti vaksin COVID-19 lainnya, vaksin Moderna diberikan dalam 2 dosis. Dosis kedua akan diberikan dalam 28 hari setelah pemberian dosis pertama. Setiap dosis yang disuntikan mengandung 0,5 ml vaksin. Oh iya, sampai video ini dibuat, vaksin Moderna baru boleh diberikan pada orang berusia di atas 18 tahun saja ya. Soalnya masih perlu penelitian lebih lanjut nih untuk mengetahui efektivitas dan keamanan vaksin Moderna untuk kelompok usia di bawah 18 tahun. Tapi bukannya nggak mungkin hal ini akan berubah ke depannya ya. Nah, berdasarkan uji klinis yang telah dilakukan, terbukti vaksin Moderna memiliki nilai efikasi yang nggak main-main loh, yaitu sebesar 94,1%. Nilai efikasi vaksin ini bahkan lebih tinggi dari 2 vaksin sebelumnya yang nggak lain adalah Sinovac dan AstraZeneca.
Tapi nggak begitu jauh beda sama vaksin Pfizer yang efikasinya mencapai 95%. Tapi sebelum mendapatkan vaksin Moderna, memang ada beberapa hal nih yang perlu kamu perhatikan. Pertama, kelompok orang yang bisa menerima vaksin Moderna. Selain berusia di atas 18 tahun, beberapa kelompok tertentu seperti ibu hamil, ibu menyusui, serta orang dengan penyakit penyerta, misalnya jantung, diabetes, penyakit paru, penyakit ginjal, dinilai bisa menerima vaksin Moderna. Dengan catatan menjelang vaksinasi kondisinya sudah dinilai sehat dengan berkonsultasi terlebih dahulu ke dokter yang menangani. Yang kedua, kelompok orang yang belum dianjurkan menerima vaksin Moderna. Selain kelompok usia di bawah 18 tahun, orang dengan kondisi imunokompromis atau yang memiliki gangguan sistem imun, misalnya karena HIV, penyakit autoimun, atau baru menjalani transplantasi organ juga belum diperbolehkan menerima vaksin Moderna hingga pada saat video ini dibuat. Orang yang lagi demam atau lagi kena COVID-19 juga disaranin buat menunda vaksin Moderna maupun vaksinasi merek lainnya. Yang ketiga, jangan lupa berikan jawaban yang sejujur-jujurnya saat dilakukan screening oleh petugas sebelum menjalani vaksinasi. Informasikan riwayat alergi, obat-obatan apa saja yang sedang diminum, ada penyakit menyerta atau enggak, serta apakah lagi merencanakan kehamilan atau enggak. Ini bukan karena petugasnya kepo atau mau ngalang-halangin kamu dapat vaksin kok. Justru supaya kamu terhindar dari hal-hal yang gak diinginkan akibat interaksi antara kandungan vaksin dengan kondisi kesehatan kamu sendiri yang gak kamu ungkapkan ke petugas vaksin. Yang keempat, meskipun para nakes mendapatkan booster dosis ketiga vaksin Moderna, padahal dosis pertama dan keduanya vaksin Sinovac, bukan berarti kamu bisa sembarangan mix and match dosis pertama dan kedua dari merek vaksin yang berbeda ya. Memang sudah ada penelitian terkait pemberian vaksin merek berbeda pada dosis pertama dan dosis kedua, tapi masih sangat terbatas sehingga membutuhkan penelitian lebih lanjut. Jadi untuk saat ini kamu belum bisa tuh mendapatkan dosis kedua vaksin Moderna, padahal vaksin dosis pertamanya dari merek lain. Kalau pengen dapat dosis ketiga padahal bukan nakes sih, untuk sekarang belum terlalu diutamakan ya. Soalnya sampai saat ini aja pemerintah dan dinas kesehatan baik pusat maupun daerah masih berusaha banget untuk mewujudkan pemerataan vaksinasi di seluruh Indonesia demi terwujudnya herd immunity. Jangankan kamu, nakes yang tiap hari ketemu pasien aja masih ada yang harus menunggu giliran dapat vaksin booster ini. Jadi, kalau kamu sudah mendapatkan vaksinasi lengkap meski bukan Moderna, ya sudah, nggak apa-apa kok. Semua vaksin sama-sama bermanfaat dan sudah mempunyai tingkat efektivitas yang melebihi batas minimal. Kamu nggak perlu terlalu khawatir, yang penting di tengah pandemi ini kamu tetap disiplin prokes ya. Yang kelima, waspadai kipi yang mungkin muncul pasca vaksinasi Moderna. Dari kesaksian orang-orang yang mendapatkan vaksin Moderna ini sih, kebanyakan mengalami kipi yang bisa dibilang cukup bikin gak nyaman ya, terutama di sekitar area bekas suntikan. Keluhannya seperti nyeri otot dan lemas di area lengan yang disuntik, yang bikin sementara waktu jadi rada susah buat banyak beraktivitas. Kenapa hal ini bisa terjadi? Jadi tadi kan saya sempat menyebutkan tentang terbentuknya spike protein setelah tubuh menerima vaksin mRNA. Hal yang terjadi selanjutnya adalah sistem kekebalan tubuh akan terkecoh dan menganggap spike protein sebagai virus corona yang asli. Akibatnya sistem kekebalan tubuh akan berperang untuk melawan spike protein sampai akhirnya menang dan berhasil membentuk antibodi yang akan mampu mengenali dan melawan virus corona. Nah, masa perang inilah yang diduga menyebabkan kipi dari vaksin mRNA seperti Moderna lebih terasa di bagian lengan dibanding vaksin lainnya. Lalu karena vaksinasi menyebabkan peradangan di area suntikan, maka lengan yang dianggap menjadi medan perang bisa terasa lebih nyeri, bengkak, bahkan terasa lemas. Tapi nggak usah khawatir, karena nggak semua orang yang dapat vaksin Moderna mengalami hal ini kok. Kalaupun iya, biasanya bersifat ringan dan sementara. Supaya lebih cepat mereda, kamu bisa gerak-gerakin tangan yang terasa nyeri supaya aliran darah di situ lancar dan bisa ngurangin peradangannya. Atau bisa juga berikan kompres dingin di area bekas suntikan. Terus, selain nyeri dan lemas di area tersebut, ada juga laporan mengenai kipi vaksin Moderna seperti demam, sakit kepala, mual, dan muntah. Tapi, lagi-lagi ini juga bersifat sementara dan kebanyakan dapat mereda dengan sendirinya. Meski begitu, tetap waspada dan segera periksakan ke dokter kalau keluhannya nggak kunjung mereda setelah beberapa hari. Ya dokter, saya malah jadi takut vaksin pas dengar efek sampingnya. Tenang dulu ya, nggak usah jadi terlalu khawatir begitu. Efek samping vaksin yang lebih dikenal sebagai kipi atau kejadian ikutan pasca imunisasi itu umum dan wajar terjadi kok.
Nggak cuman ada di vaksin COVID-19 doang, vaksin-vaksin yang kita dapat pas waktu kecil dulu juga ada kipinya. Dan sama, kipi ini umumnya akan mereda dengan sendirinya dalam beberapa hari. Bahkan sebagian orang ada juga loh yang nggak ngalamin kipi sama sekali. Nah, itu tadi informasi seputar vaksin Moderna yang perlu kamu tahu. Jadi intinya, meski vaksin Moderna memiliki nilai efikasi yang lebih tinggi dibanding Sinovac dan AstraZeneca, pada dasarnya semua vaksin sama-sama bisa menurunkan resiko dan dampak infeksi virus corona kok. Jadi jangan nunda-nunda menerima vaksin cuma karena ingin dapat merek vaksin yang nilai efikasinya lebih tinggi. Saat ini yang lebih diutamakan adalah tercapainya herd immunity yang bisa terbentuk jika setidaknya 70% masyarakat Indonesia sudah menerima vaksin secara lengkap. Oke, kayaknya segitu dulu informasi yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau kamu punya topik lain yang mau dibahas di YouTube Halo Dokter, langsung tulis aja ya di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Halo Dokter.